Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Dimutu dengan NIM 221423027. Saya mahasiswa semester 3, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Program Studi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, dalam video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dan UTS mata kuliah Sosiologi Politik yang diampu oleh Pak Roni Lukum. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu sosiologi politik. Baik, sosiologi politik adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan sistem politik, serta bagaimana struktur sosial dapat mempengaruhi proses politik. Nah, seperti kebijakan publik dan interaksi kekuasaan. Nah, sosiologi politik juga mengkaji perilaku politik, individu, dan kelompok. Nah, selain itu juga ada ideologi politik serta bagaimana dampak sosial dari kebijakan politik ini. Nah, ada beberapa konsep yang sangat penting di dalam sosiologi politik. Nah, yang pertama itu ada kekuasaan. Nah, kekuasaan ini merupakan salah satu elemen yang sangat penting di dalam politik yang berhubungan dengan kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan keputusan dan bagaimana perilaku orang lain. Nah, kekuasaan juga bisa berbentuk formal atau lembaga negara dan informal atau kelompok atau individu. Nah, yang kedua itu struktur sosial. Nah, struktur sosial ini yaitu menyusun hubungan sosial dalam masyarakat termasuk kelas sosial, etnis, gender, dan status ekonomi yang dapat mempengaruhi posisi seseorang di dalam politik. Nah, struktur sosial juga sangat berperan dalam menentukan akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi. Nah, yang ketiga itu ada politik budaya. Nah, sosiologi juga mengkaji hubungan antara budaya politik, ideologi, nilai, dan norma yang berkembang di dalam masyarakat. Seringkali itu mempengaruhi cara-cara berpolitik, bagaimana mereka memilih, atau bagaimana mereka mendukung salah satu kebijakan yang tertentu. Nah, selanjutnya ada partisipasi politik, yaitu proses di mana individu atau kelompok itu terlibat dalam kegiatan politik seperti pemilu, demonstrasi, atau diskusi publik. Nah, partisipasi juga bisa mempengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, serta ketidaksetaraan sosial yang ada. Nah, selanjutnya itu ada negara dan
hegemoni negara. Nah, negara sebagai lembaga politik yang mengatur dan menjalankan kekuasaan melalui aparat negara. Nah, hegemoni merujuk pada dominasi ideologi tertentu oleh kelompok yang berkuasa yang mempengaruhi pandangan kebijakan politik dalam masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada konflik sosial. Konflik sosial yaitu di dalam sosiologi politik, konflik sosial itu antara kelas sosial, etnis, atau kelompok lain sering menjadi fokus di dalam kajian. Ketimpangan sosial juga dan ekonomi dapat memicu konflik yang berdampak pada stabilitas politik. Nah, ada beberapa pendekatan dalam sosiologi politik, yaitu yang pertama struktural fungsionalisme, yaitu menekankan pentingnya stabilitasi sosial dan bagaimana sistem politik itu bekerja untuk mempertahankan keseimbangan di dalam masyarakat. Nah, yang kedua itu teori konflik, yaitu menyoroti kesetaraan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hubungan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Nah, yang ketiga itu teori intrakosionalis, yaitu simbolik meneliti bagaimana individu berinteraksi di dalam proses politik dan bagaimana simbol seperti ideologi atau partai politik membentuk persepsi dan tindakan mereka. Nah, sosiologi politik juga sangat penting di dalam memahami dinamika kekuasaan dalam masyarakat, bahkan serta untuk menganalisis bagaimana keputusan politik mempengaruhi struktur sosial dan kesejahteraan individu di dalam suatu negara.